NIM 2017 1011 0311 185. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan perencanaan kantor hukum saya, yang mana tugas mata kuliah dari manajemen Lawfim kelas G yang diampu oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani, SH, SHI, MHUM. Sebelum masuk ke dalam visi misi dari kantor hukum saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Lawfim. Pengertian Lawfim yaitu Lawfim atau dalam bahasa Indonesia disebut firma hukum ialah salah satu badan usaha yang terdiri dari beberapa orang yang bergerak di bidang hukum atau advokat berpengalaman untuk membantu mengatasi permasalahan hukum. Nama dan lokasi, saya berniat membuka kantor hukum Lawfim milik saya ini di daerah Kota Malang karena saya berasal dari Kota Malang dan tinggal di sini. Kantor saya akan saya beri nama ENT Lawfim. Visi dari kantor saya yaitu untuk menjadi salah satu penegak hukum yang berperan aktif menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Misi memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dengan cara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan membela kebenaran. Ini adalah struktur kantor hukum saya, sangat simpel. Yang pertama, founding partner yang diisi oleh saya sendiri selaku pendiri, yang di bawahnya ada managing partner, ada juga di bawahnya lagi legal department, IP department, regulatory affairs. Ini adalah tugas dan tanggung jawab dari founder atau job deskripsi dari struktur kantor hukum saya, yang mana founder bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, tujuan, serta pencapaian dari kantor hukum ini. Manajemen partner bertugas dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi dan memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi. Next, job desk dari legal department, yaitu bertanggung jawab dan bertugas menangani dokumen dan perizinan dan menangani permasalahan hukum baik untuk permasalahan perdata maupun pidana. Tugas dan tanggung jawab IP Department, merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan, memonitor pelaksanaan strategi dan kebijakan agar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menyediakan layanan dan pengembangan dalam lingkup komunikasi. Yang terakhir, job desk dari regulatory affairs, yaitu bertugas mengurusi segala hal perizinan yang menyangkut perusahaan. Biasanya bertugas mengawasi dan mengurus perizinan perusahaan yang terkait dengan berbagai bisnis yang dijalankan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam proses perencanaan firma hukum saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.